Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalvi Arisusanti, kelas 11 IPS 1 nomor absen 8 di Seman 1 tahun. Hari ini saya membuat video presentasi tentang artikel konflik antar suku. Nah, untuk kelanjutannya saksikan video berikut ini. Terima kasih. Teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, akan tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilihan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas masyarakat. Ini adalah contoh artikel tragedi Perang Sampit. Konflik sampit ialah pecahnya kerusuhan etnis di Indonesia yang dimulai sejak Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun. Konflik ini bermula di kota Sampit di Kalimantan Tengah dan meluas ke semua provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara orang Dayak asli dan warga migran Madura. Konflik pecah pada 18 Februari 2001 ketika sejumlah suku Dayak melakukan penyerangan terhadap 2 orang warga Madura. Konflik Sampit menyebabkan lebih dari 500 korban tewas, lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal mereka. Banyak juga ditemukan orang Madura yang dipenggal kepalanya oleh orang Dayak. Konflik ini juga disebut-sebut sebagai tragedi berdarah saat itu. Sejauh ini, Perang Sampit masih merupakan salah satu konflik paling legendaris dan juga dikenal sebagai konflik yang mengerikan. Konflik berasal dari kata kerja Latin confligere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Sehingga konflik antar suku bangsa dapat diartikan sebagai suatu yang dianggap baik atau sakral dari suku tertentu. Mungkin tidak demikian halnya bagi suku lain. Perbedaan etnis tersebut dapat menimbulkan terjadinya konflik antar etnis yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah mencangkup ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain-lain. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus dalam masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Misal, konflik etnis di Kalimantan antara suku Dayak dan suku Madura pendatang. Bagi suku Madura pendatang pekerja adalah suatu tuntutan bagi pemenuhan hidup di perantauan. Pekerjaan yang dilakukan menebang kayu di hutan atau tempat di mana mereka menebang kayu tersebut adalah tempat yang disakralkan oleh suku Dayak. Oleh karena itu, kesalahpahaman ini menyebabkan terjadinya konflik antar etnik Dayak dan Madura yang menelan korban banyak di antara kedua suku yang berkonflik tersebut. Jenis konflik antar suku. Konflik antar etnis alamiah yang muncul tanpa keterlibatan atau campur tangan pihak lain. Kemudian, konflik antar etnis sebagai buah rekayasa pihak-pihak yang berkepentingan politik. Pertikaian antar etnis akibat buah provokasi karena kurangnya daya krisis masyarakat yang sedang bertikai. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya konflik. Yang pertama, primordialisme, yaitu menganggap kelompoknya lebih tinggi dari kelompok lain. Primordialisme ini sangat berpengaruh apabila terjadi di Indonesia karena mengingat Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku. Contoh dari primordialisme ini yaitu seperti
kelompok klub sepak bola antara Sriwijaya FC dan juga dari Persipura, yaitu kelompok sepak bola Sriwijaya mendiskriminasikan kelompok Persibaya karena perbedaan warna kulit. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah adanya kesenjangan ekonomi, misal kasus perang sampit. Masyarakat asli tidak menerima adanya perbedaan ekonomi dengan masyarakat pendatang sehingga munculnya konflik yang tidak berujung. Yang ketiga, adanya kesalahpahaman juga mempengaruhi terjadinya konflik. Adanya perbedaan keyakinan agama juga bisa menyebabkan konflik antar masyarakat. Contohnya, di mayoritas Hindu di India ada juga orang-orang Islam, tapi sayangnya orang Hindu mendiskriminasikan agama Islam, atau terjadi percekcokan antara ada suara azan, terus orang Hindu tidak menghormati azan tersebut dan orang Islam marah, terus terjadi konflik antara kedua agama tersebut. Ini contoh ya. Yang keempat, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan suatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab, dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misal, ketika berlangsung pentas seni musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena terlalu berisik, tapi ada pula yang terasa terhibur. Yang kelima, perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Yang keenam, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan berbeda. Sebagai contoh, misalnya, perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menganggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menebang pohon karena pohon dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi para pencinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Hal ini tujuannya sama tapi kepentingannya orang berbeda-beda ya. Dampak konflik antar suku. Dampak positif ya ini meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Ini dampak konflik yang negatif, keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai. Perubahan kepribadian pada individu, misalnya hubungan itu menimbulkan rasa dendam, benci, dan saling curiga. Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Ini cara-cara mencegah terjadinya konflik. Yang pertama, saling menghormati antar masyarakat. Apabila hal ini terwujud, maka setiap orang akan memiliki perasaan yang sama.
bahagia karena dihormati sehingga memunculkan rasa menghormati orang lain. Selanjutnya, dengan menjaga kerukunan masyarakat, walaupun mungkin hal ini sulit mengingat masyarakat Indonesia terdiri dari ratusan suku yang memiliki ciri watak berbeda-beda, namun akan menjadi mudah apabila sudah membentuk suatu sikap untuk saling menjaga dan mempertahankan kerukunan baik antar umat beragama, antar etnis, serta antar suku bangsa yang kuat dari dalam diri masyarakat. Serta dengan berpikir sebelum bertindak, ini penting karena pasti ada akibat dari sebab. Setiap apa yang kita lakukan pasti menimbulkan suatu akibat, apalagi akibat dari konflik yang negatif, yakni korban berjatuhan, hilangnya harta, maka harus selalu memikirkan matang-matang setiap rencana. Ini adalah contoh konflik antar suku. Yang pertama, perang antar suku, pertikaian suku Dayak dan suku Madura. Tadi sudah ada ya contoh dari pertikaian suku Dayak dan suku Madura pendatang akibat pertikaian tentang tanah ya, wilayah yang disakrakan oleh suku Dayak. Setidaknya sudah terjadi 2 kali kerusuhan besar antar suku Dayak dan suku Madura, yaitu pada peristiwa Sampit tahun 2001 dan di Senggau-Ledo tahun 1996. Kedua kerusuhan besar ini meluas sampai keseluruhan wilayah Kalimantan dan berakhir dengan pengusiran ribuan warga Madura yang hingga kini mencapai 500-an jiwa. Perang kedua suku ini telah menjadi masalah sosial yang nasional. Berikutnya, perang antar suku Dani dan suku Moni. Perang dipicu sengketa lahan pada Selasa 4 Maret 2014 lalu. Sebanyak 4 orang dari kedua suku tewas dalam peperangan ini, sementara ratusan orang lain menderita luka-luka akibat benda tajam. Sejak 4 Maret lalu, perang terus terjadi di kampung yang dihuni sekitar 300-an orang pada masing-masing suku itu. Padahal, pada awal Februari 2014 lalu, kedua suku tersebut sepakat untuk mengakhiri perang dengan perdamaian patah panah. Contoh konflik antar suku berikutnya, perang antar suku Lampung dan suku Jawa. Pada tanggal 8 November 2012 terjadi konflik antar suku Lampung dan suku Jawa. Puluhan rumah etnis Jawa dibakar di desa Kusumadadi oleh ratusan suku Lampung yang berasal dari desa Boyet. Kejadian ini disebabkan oleh salah satu warga desa Kusumadadi yang mencuri sapi. Lalu warga tersebut dibakar hidup-hidup oleh suku Lampung. Selama ini belum ada korban karena kepolisian dan TNI mengatasi dan menghentikan perang tersebut. Karena rumah-rumah etnis Jawa dibakar, pada akhirnya tanggal 9 November 2012 wanita dan anak-anak diungsikan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penggalan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.